Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo sobat belajar. Kembali lagi dengan saya Nawawi di channel Nawawi World. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nawawi, mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 dengan NIM sebagai berikut. Halo teman-teman, kali ini kita berkesempatan untuk belajar kembali dengan mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, atau biasanya teman-teman menyingkatnya dengan sebutan SKI. Betul sekali. Materi kali ini bertemakan misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW dan juga piagam Madinah itu sendiri. Seperti apa keseruannya? Tonton terus sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe di bawah dan juga like sebanyak-banyaknya. Oke? Stay tune. Hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 622 Masehi. Hijrah ini menandai awal dari kalender Islam itu sendiri, 1 Hijriah. Beliau datang ke kota Madinah disambut hangat oleh penduduk kota Madinah. Nah, video yang barusan teman-teman lihat adalah sebagai prolog bagaimana Rasulullah SAW dulu hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Beliau datang ke kota Madinah disambut hangat oleh penduduk kota Madinah. Disambut dengan penuh kehangatan, disambut dengan tola al-badru. Nah, seperti itu teman-teman, gambaran beliau dulu ketika datang ke kota Madinah. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam materi. Oke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk saja ke dalam materi ya teman-teman. Materi yang pertama yaitu misi dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah. Apa saja misi dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah? Misi dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah mencakupi 4 hal, yaitu yang pertama yaitu menegakkan tauhid dan ajaran Islam. Misi utama dakwah Rasulullah SAW adalah untuk menegakkan, mensyiarkan, menyebarluaskan agama Islam itu sendiri, yaitu ajaran pertauhidan kepada Allah SWT, ajaran satu Tuhan, dan mengajarkan untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah SWT, tidak selainnya, tidak pada patung, matahari, atau juga api, atau benda mati yang lainnya, tidak mensyirikannya, serta mengajarkan nilai-nilai yang moral, etika yang luhur, dan juga hukum Islam sebagai pedoman hidup manusia. Itu misi yang pertama. Misi yang kedua yaitu membentuk masyarakat yang harmonis. Rasulullah SAW berusaha menciptakan masyarakat yang harmonis di Madinah dengan menghargai perbedaan antar agama maupun juga suku. Seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW di kota Madinah berhasil mendamaikan 2 kaum, yaitu kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. 2 kaum ini sebenarnya bentrok atau saling bermusuhan, tetapi Rasulullah SAW berhasil mendamaikan 2 kaum ini dan menjadi sahabat. Perdamaian mereka terjadi juga karena Islam, karena Islam sendiri itu membawa pesan perdamaian. Misi yang ketiga yaitu mengatur kehidupan sosial dan juga ekonomi. Islam mengatur semua aspek kehidupan, termasuk dengan hubungan antar individu, individu yang satu dengan individu yang lain, si fulan dan juga si fulanah. Kenapa? Hal ini perlu diatur karena kita hidup di dunia agar tidak sembrono, maka perlu yang namanya aturan. Rasulullah SAW mengatur hal-hal seperti zakat, sedekah, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang lemah, tidak menindas kelompok yang lemah atau menzoliminya.
membayar zakat dan sedekah agar kita saling menghargai dan merasakan orang yang berkekurangan. Misi yang keempat yaitu mendirikan negara Islam. Dakwah Rasulullah SAW di Madinah juga termasuk dalam mendirikan negara Islam. Betul sekali. Yang berdasarkan syariat Allah SWT. Syarat Allah SWT. Dan juga pendirian negara Islam ini berlandasan juga dengan Piagam Madinah sebagai dasar membangun sistem pemerintahan yang adil dan juga memberikan perlindungan hukum bagi semua warga tanpa melihat pandang bulu. Lanjut, strategi dakwah di Madinah. Strategi dakwah di Madinah memiliki banyak strategi, cuma pada kali ini kita hanya membahas 3 saja. Strategi yang pertama, Rasulullah SAW membuat sebuah Piagam Madinah sebagai dasar sebuah negara agar sebuah negara itu memiliki hukum. Bila kita membangun sebuah negara tidak memiliki dasar hukum, maka negara itu akan hancur atau berantakan karena tidak ada hukum yang mengikat. Maka dari itu Rasulullah SAW membuat sebuah perjanjian Piagam Madinah. Strategi yang kedua yaitu membina persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Rasulullah SAW mempersaudarakan 2 kelompok yaitu Muhajirin dan juga sahabat Ansor, karena mereka ini juga strategi dakwah Rasulullah di Madinah, mempersaudarakan 2 kelompok yang awalnya bertentangan atau saling bermusuhan. Nah, tidak cukup di itu saja. Seperti yang saya katakan lagi, Rasulullah SAW juga toleransi antar umat beragama yang lain, tidak hanya pada Islam saja, karena di Madinah juga tidak ada juga agama non-Islam. Nah, Islam ini membawa perdamaian atau juga rahmatan lil alamin, karena tidak pandang bulu maupun meskipun Anda ini Islam atau bukan, tetapi Rasulullah membawa pesan perdamaian ini. Yang ketiga yaitu dialog antar agama. Seperti yang saya sebutkan tadi, dialog antar agama. 2 agama yang berbeda tetapi masih bisa bersatu dalam suatu negara. Seperti negara kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita next. Apa itu Piagam Madinah? Teman-teman ada yang tahu apa itu Piagam Madinah? Jika teman-teman tahu apa itu Piagam Madinah, teman-teman bisa komen di bawah ya. Kita mungkin bisa sedikit sharing dengan pemahaman teman-teman, atau mungkin nanti juga bisa sampean koreksi di bawah di kolom komentar. Oke? Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah dokumen perjanjian yang disusun oleh Rasulullah SAW sebagai perjanjian setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Piagam ini berisi aturan-aturan yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan juga agama di Madinah itu sendiri, yang melibatkan umat Islam, umat Yahudi, dan juga kelompok-kelompok yang lainnya. Piagam Madinah ini intinya ada 4, saling berkaitan satu sama lain. Isinya yaitu persatuan dan kewajiban bersama sesama umat beragama, sesama satu negara, yaitu negara Madinah. Karena dulu Madinah dianggap sebagai negara. Yang kedua, yang bawahnya yaitu kebebasan beragama. Seperti yang saya jelaskan tadi, di Madinah tidak hanya menyakup 1 agama, 2 agama, tetapi banyak juga. Nah, misi perjanjian damai ini tercantum di
Piagam Madinah. Dan juga isi yang lain yaitu keamanan sosial dan juga keadilan sosial. Yang lain yaitu kewajiban menghadapi musuh bersama. Jika Madinah diserang, kita perjanjian Madinah ini mengutus untuk selalu mempertahankan negara tersebut. Bila kita diusik, maka kita juga perlu melawan. Gitu kasarannya seperti itu. Ataupun isi piagam Madinah yaitu bisa teman-teman lihat juga di atas ini, menjamin hak-hak asasi manusia, menjamin hak dan kewajiban dalam negara, menjamin perlindungan hukum, menjamin toleransi antar umat beragama, menjamin kerukunan antar umat beragama, menjamin perilaku yang sama sebagai seluruh suku di Madinah, menjamin keamanan sebagai warga negara, menjamin perlindungan terhadap minoritas, dan menjamin perlindungan beragama. Itu teman-teman. Mungkin bisa saya bacakan sebuah kesimpulan dari materi kali ini. Kesimpulannya ialah misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah melalui piagam Madinah menekankan pada pembentukan masyarakat yang adil, harmonis, dan berlandasan syariat agama Islam. Piagam Madinah menjadi model pemerintahan Islam yang memadukan antara aspek agama, sosial, dan juga aspek politik, dan juga aspek yang terakhir ekonomi. Secara seimbang, antara aspek tersebut seimbang, dan itu tertuai pada piagam Madinah. Hal ini tidak hanya menunjukkan kedalaman ajaran Islam, tetapi juga menerapkan nilai-nilai keadilan dan persaudaraan yang bersifat universal atau juga bersifat global. Dari itu teman-teman, mungkin itu sedikit saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya selaku pemateri mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan yang tidak berkenan pada teman-teman pemirsa. Kurang lebihnya saya Muhammad Nawawi mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye.